Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin yaitu bikin video tentang POC ataupun pupuk organik cair. Nah, di situ yang namanya POC ini tentunya Sobat Tani sudah tahu bahwasanya semuanya bahannya yaitu bahan organik. Nah, pupuk organik cair. Jadi POC. Nah, di dalam pembuatan POC ini ya, Kobe Tani sekarang akan menerangkan, yaitu akan menerangkan, sedangkan tutorialnya sudah saya lakukan tadi sebenarnya. Tapi mohon maaf, videonya pada saat waktu saya sensor, mau saya sensor ataupun pokoknya saya setelah jadi pemilman ataupun bikin video, saya putar, ternyata yaitu videonya itu nggak beres, dalam artian kata rusak. Dan setelah saya semuanya jadi, maka saya nggak mungkin lagi mengulangi lagi bikin tutorial. Nah, akhirnya pada saat ini Kobe Tani hanya ingin menerangkan apa yang tutorial apa ataupun bagaimana cara saya tadi membuat, yaitu membuat video ini ataupun membuat jadi POC ini. Nah, sekarang ini bukan tutorial tapi keterangan apa yang saya lakukan tadi. Mohon maaf sekali yaitu karena videonya tadi rusak. Dan rusaknya ini setelah semuanya tercampur di dalam apa itu? Nah, ember yang besar bekas cat itu. Adapun bahan-bahan kemarin sudah saya janjikan kepada Sobat Tani bahwasanya ada beberapa macam komponen ataupun bahan yang saya jadikan fermentasi ini, yang akhirnya dia berpadu bekerjasama setelah saya lakukan untuk pengecoran yang kemarin. Alhamdulillah hasilnya dalam usia yaitu 1 bulan 2 hari kemarin sudah saya bikin videonya. Nah, dalam pengecorannya saya lakukan pakai ini pertama kali, terus saya ini membuat lagi yaitu bahkan kalau yang ini saya ya tambahkan sedikit dari apa bahan-bahan yang saya lakukan untuk bikin POC pada saat ini. Adapun pertama kali yaitu saya tadi mencurahkan ke situ, ke ember itu, yaitu ini ember ini tadi isinya ini tinggal, nah seperti ini bekas plastik ini ya, berisi ember ini tadi yaitu leri ataupun kalau orang Jawa leri ngomong, tapi aslinya yaitu cucian air beras. Kenapa saya memakai satu pertama kali tadi saya lakukan yaitu pakai cucian air beras, yaitu di dalam air beras itu adalah ada zat organik yang dia terkandung di dalam air berasnya itu, yaitu bisa untuk sumber hara untuk yaitu satu tanaman. Jadi ada satu yaitu bahan zat organik yang bisa itu menjadikan sumber hara untuk suatu tanaman. Bermanfaatnya dengan demikian itu bisa yaitu merangsang pertumbuhan pada masa vegetatif tanaman itu sendiri. Dari dia daun, tunas dan cabang, termasuk batang juga. Jadi seperti itu. Karena apa? Kandungan komponen di dalam cucian air beras itu ataupun leri itu yaitu mengandung B1. Itu menurut penelitian yang saya pada masa yang lama sekali yaitu mendapat undangan dari kelompok tani, yaitu mewakili yaitu di situ salah satu teman, ternyata ya di dalam air beras itu mengandung yaitu kandungan B1. Kemudian dia kerjanya itu membantu
yaitu pembentukan klorofil, ya klorofil daun yang sehingga tanaman itu bisa hijau terus. Jadi kalau dari pengamatan adanya virus Gemini Sobat Tani itu karena klorofil daunnya itu diisap oleh sejenis tungau-tungauan ataupun sejenis trip itu. Jadi sehingga klorofil daunnya diisap, dia menguning. Di samping itu ada virus juga, ada virus yang sekarang penemuannya adalah virus. Itu pertama tentang yaitu leri. Nah, leri ini Sobat Tani, ini leri ini yaitu saya rekomendasikan kalau saya dulu waktu ada pelatihan itu, yaitu cucian beras yang pertama. Lah kalau cucian beras yang pertama itu hanya sedikit sekali Sobat Tani. Jadi masa untuk mengumpulkan banyak. Nah saya lakukan ini tidak hanya satu kali masak, yaitu bahkan bisa 4 ataupun 5 kali. Nah kita rendamkan 1 malam. Nah itu berapa ada itu kita biarkan, dan pada saat paginya kita buang yang di atas, yang di bawahnya itu ada yang menep, kalau caranya itu mengendap itu. Nah itu baru kita salin satu tempat lagi, dan sampai sekumpul sekitaran tadi itu lebih dari itu 4 liter 5 liter ada, hampir penuh satu ember ini. Tapi mohon maaf sayang sekali, yaitu tadi tutorialnya itu rusak. Saya bikin di sini, ini banyak sekali lalatnya Sobat Tani. Nah ini banyak sekali lalat yang datang. Ini menandakan bahwasanya fermentasi ini insya Allah nanti akan sempurna. Pertama leri, ya itu tadi fungsi dari ataupun manfaat dari leri. Nah terus yang selanjutnya saya pakai itu yang di dalam karung putih itu Sobat Tani, itu saya tulisi kohe ayam. Itu saya kasih di sini itu enggak banyak, ya ada sekitar 3-4 cidukan. Nah, karena tempatnya hanya segitu, terus saya aduk-aduk. Nah itu kohe ayam. Kenapa saya memakai tai ayam Sobat Tani? Nah, di dalam tai ayam ini dia mengandung NPK. Jadi Sobat Tani sudah lebih tahu lah, nitrogen, fosfat, dan kalsium. N-nya 1,5 sampai 1,7%, terus fosfatnya itu 1,9%, ya dia. Terus kalsiumnya 1,5 juga. Jadi dari persentase seluruh yaitu kandungan NPK-nya. Itu juga tergantung dari pakan ayam yang dikonsumsi oleh ayam tersebut. Nah, maka dari itu Sobat Tani, nah kita lihat karena ayam itu umur sekian makanannya, sentratnya ini, umur sekian ini makanannya ini. Nah itu tergantung dari itu juga, tapi yang jelas itu kandungannya seperti itu. Nah kandungan unsur hara dari kotoran ayam itu Sobat Tani, maka saya pakai itu, karena saya pakai itu lebih tinggi daripada tai sapi ataupun tai kuda ataupun ya sejenis kerbau gitulah. Karena apa, yaitu termasuk kohe sapi, kambing, kuda itu hanya sekitar 0,3% sampai 0,1% nitrogen, fosfat, dan kalsiumnya. Itu berkisaran segitulah pokoknya. Jadi kandungan yang ada pada yaitu kotoran selain ayam. Nah untuk ayam itu tadi sudah termasuk yang tertinggi untuk sejenis kotoran hewan. Nah, jadi seperti itu. Dan kotoran hewan ini kalau dia penyerapan dengan unsur hara tanahnya itu pH-nya itu sudah sempurna, pH tanah itu sempurna, nah maka dia nitrogennya akan lebih banyak nitrogennya. Dia akan dominan dengan ketika terkena air hujan dan ketika tercampur dengan busuk-busukan kompos yang ada di dalam rumput itu, maka kotoran hewan apapun itu dia nitrogennya akan dominan lebih banyak dari persentase di antara sekian persen, yaitu fosfat dan kalsiumnya.
Nah, setelah saya memakai itu, ini ada beberapa macam yang saya bikin ini. Mohon maaf durasinya agak panjang, dan saya mohon satu persatu Sobat Tani jangan men-skip, karena apa? Kandungan dan manfaatnya itu bisa didengarkan di dalam video kali ini. Jadi baik leri tadi sudah saya ceritakan, terus kotoran hewan juga begitu. Jadi, tapi sifatnya kalau kotoran hewan itu yang dari tai ayam, ini saya omongkan ini khusus untuk masa vegetatif Sobat Tani. Jadi cepat untuk diserap di dalam masa vegetatif. Tapi kalau untuk sayuran, kol, sawi yang dia umurnya hanya berkisar 2 bulanan, kotoran ayam ini paling sempurna bagi saya untuk memupuk dari tanaman yang dalam usia, yaitu usianya muda. Termasuk kalau cabai saya omongkan usia vegetatif itu Sobat Tani. Jadi kotoran ayam saya pakai. Terus yang selanjutnya saya memakai gula merah. Nah, Sobat Tani tahu itu yang ada di samping NPK itu ada saya tulis gula merah, itu cairan gula merah tadi itu sebenarnya. Nah, terus sudah saya masukkan di situ, saya encerkan, saya panaskan. Gula merah itu ada sekilo, saya masukkan di situ. Terus saya encerkan sekilo kurang dikit, karena saya encerkan itu 1 kilo, ternyata dia tidak muat waktu mau saya bawa ke kebun, itu tidak muat. Nah, makanya masih ada, yaitu bisa untuk fermentasi umpan sapi berikutnya. Nah, itu saya pakai yaitu gula merah, termasuk dari gula aren. Nah, apa sih manfaat yang namanya gula merah itu? Yaitu sebagai makanan biostarter yang saya campurkan di sini. Sobat Tani memakai apa? Kalau fermentasi dari peternakan mungkin ya pakai M4 yang warnanya coklat. Kalau dari perikanan mungkin yang warnanya hijau. Tapi karena ini dari pertanian, nah saya pakai yang warnanya kuning. Nah, ini EM4 yang warnanya kuning itu saya pakai itu. Nah, gula merah tadi saya peruntukkan untuk menghidupkan yaitu mikroorganisme yang ada di dalam M4 itu. Dia sebagai biostarter yang akan mengurai seluruh yaitu apa yang saya campurkan di dalam yaitu ember bekas cat ini. Kalau saya baca itu nanti tidak rampung beberapa jam kalau saya seluruhnya saya baca dari manfaat, kegunaan dari apa EM4 itu. Tapi Sobat Tani pasti sudah pernah membeli, dan saya yakin sudah membaca semuanya. Tidak saya jelaskan manfaat dan kegunaannya sudah jelas itu. Makanya ini dalam konteks ini adalah saya membuat POC yang salah satunya adalah bahannya termasuk yang saya suruh bekerja keras yaitu EM4-nya itu. Jadi seperti itu. Khususnya saya pergunakan ini yaitu M4 dalam hal ini. Dan kenapa saya pakai gula tadi? Itu saya kasih karena saya untuk menghidupkan mikroorganisme pada yaitu bahan M4 ini. Nah, adapun kandungan gula merah Sobat Tani yaitu zat besinya itu ada, itu termasuk ya 4 mg ya, zat besinya. Terus yang lain-lainnya juga vitamin A, terus vitamin B, terus vitamin B-nya kalau gula merah itu B12 Sobat Tani. Nah, terus vitamin C-nya ada, vitamin E juga ada. Namanya gula merah ini Sobat Tani, kalau dikonsumsi manusia aja Masya Allah ya kan. dia bagus sekali ya kan. Terus di dalam gula merahnya ini ada kandungan juga yaitu garam mineral Sobat Tani. Entah gimana dalam penelitiannya itu ternyata ya karena di daerah saya, kelahiran saya itu di sekitar ya Padang Ulak Tanding, daerah Bengko, daerah Sindang sana itu adalah produsen gula merah. Ternyata di dalam penelitiannya ada garam mineralnya. Terus protein kasarnya juga ada. Maka bagus sekali
saya menurut dari logika itu bagus. Dan ini saya kasih yaitu untuk makanan EM4 ini. Kalau ini nggak ada, saya nggak punya mall, nggak punya apa, nggak ada tetes tebu. Nah, khusus pakai gula merah. Kalau nggak ada gula putih aja juga nggak apa-apa. Jadi sudah banyak. Kenapa saya pakai gula merah sampai 1 kilo? Nanti sobat tani akan tahu kenapa saya pakai itu. Dan EM4-nya itu saya siapkan 1 liter itu kenapa? Nah, itu karena apa? Saya membuat dalam tempat yang kecil ini, sobat tani. Dalam tempat yang kecil ini saya kasih ukuran seluruhnya overdosis. Nanti sobat tani akan tahu di video yang berikutnya. Waktu saya melakukan pengecoran, hasil pengecoran yang kemarin sudah saya kasih tahukan. Terus pengecoran berikutnya nanti sobat tani akan tahu dengan yaitu POC yang saya bikin ini, yaitu dia berapa dosisnya. Kok di sini overdosis semua, 1 kilo, 1 liter. Terus ya nanti ini belum selesai saya menyampaikan itu untuk itu. Jadi saya pergunakan gula merah. Untuk selanjutnya yaitu itu untuk M4-nya sudah saya jelaskan langsung sebagai biostarternya untuk bekerja mengurai ataupun ya pokoknya membuat bahwasanya POC itu jadi yaitu dengan M4-nya ini. Karena E4 adalah mikroorganisme bahan-bahan untuk penyempurna tanah, yaitu untuk netral tanah dan juga untuk kesuburan tanaman. Itu dia ada di dalam kandungannya ya asam nitrat dan zat-zat bioaktif dari gas udara yang di situ dapat meningkatkan yaitu nitrogen dari udara. Nah, sobat tani mungkin bisa diketahui lagi kelebihan dari EM4 ini bisa menyerap dan bisa mempertahankan nitrogen dari udara. Nah, kita lihat kalau malam-malam sobat tani, tanaman itu ya dia memasak dari seluruh apa yang dia mendapat sinar matahari fotosintesis pada siang harinya, maka malam dia masak. Nah, di dalam malam hari itu kandungan nitrogen dari bun, apalagi kalau hujan itu juga banyak kandungan nitrogennya. Dan EM4 salah satunya dia bisa yaitu menyerat atau bisa mengikat, nah itu sehingganya tidak cepat hilang lagi, tidak cepat menguap. Nah, terus setelah saya memakai EM4 dan gula, sobat tani, ada kandungan yang lain yang saya pakai, yaitu yang di situ itu yang di bawah EM4 dan gula itu tadi, itu bekas susu sobat tani. Nah, kemarin saya di video yang lain sudah mengatakan bahwasanya saya bikin POC dengan memakai susu. Mohon maaf karena saya mempunyai yaitu ternak susu, yaitu ternak sapi perah, maka dengan mudahnya saya mendapatkannya. Nah, tadi saya kasih di situ yaitu 4 liter sobat tani. 4 liter yaitu kurang sedikit karena itu saya takutkan payah bawanya. Tadi saya kasih 4 liter kurang sedikit. Nah, itu sudah saya masukkan di situ juga. Kalau pas tadi videonya tidak rusak sobat tani, waktu saya mencurahkan ini juga sudah ada itu bekas kaki saya bikin tutorial seperti ini, dan ini HP ini saya letakkan di sini. Nah, ternyata setelah saya putar setelah itu, mohon maaf rusak videonya, itu tidak layak untuk di-upload, sehingganya saya bikin video ini dengan yaitu tinggal penceritaan ataupun menceritakan apa yang saya lakukan tadi. Nah, susu ini sobat tani, kandungannya yaitu yang jelas itu menurut yaitu fertilizer apa itu namanya itu. Banyak penelitian itu susu itu mengandung kalsium untuk tubuh manusia dan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Juga bisa. Sobat tani kalau tahu di daerah sekitar Kobe Tani ini ada PT yaitu PT Taiwan. Di situ dalam yaitu pemupukan bikin komposnya juga memakai susu, juga memakai kedelai, semacam-macam pokoknya, pakai gula, pakai telur juga. Nah, saya juga nggak ketinggalan dalam membuat ini
POC saya kasih susu. Nah, karena kandungan kalsiumnya sangat banyak sekali. Nah, saya pernah ikut juga pelatihan tentang susu. Jadi kandungan kalsiumnya sangat dibutuhkan baik untuk tumbuh-tumbuhan ataupun ya seluruh makhluk hidup. Bahkan kalau bayinya dari ternak itu ataupun siapapun itu lahir keluar itu harus mendapatkan susu kolostrum, itu yang bagus. Nah, ini kolostrumnya ada satu, yang 3 liter itu adalah susu biasa. Maka dari itu saya kasih susu. Ngane-nganei kalau jari orang Jawa gawe pupuk nganggo susu. Nanti sobat tani akan tahu hasilnya setelah saya pengaplikasian ini. Dan mudah-mudahan sukses ya. Terus itu tadi dari susu. Nah, yang terakhir sobat tani, untuk memenuhi semua tadi, misalkan belum penuh, itu bisa ditambahkan kalau ada ataupun kalau sempat mencari. Ini murah sekali tapi khasiatnya luar biasa, yaitu urin kotoran kencing kambing. Nah, itu saya tulisi urin. Nah, itu adalah kencing kambing. Yang di situ kencing kambing ini sobat tani, kencing kambing ini kandungannya di dalam 300 mili. Ini 300 mili, nggak usah banyak-banyak. Saya juga pernah ikut juga di situ pengarahan dari Dinas Peternakan, yaitu bahwasanya kalau mau mengumpulkan kotoran sapi bisa untuk biogas, kencingnya juga. Begitu juga kambing ya, bisa untuk tainya untuk pupuk, terus kencingnya juga bagus, termasuk terbaik katanya kelinci. Nah, ini saya memakai kotoran kambing karena saya ada kambing di rumah, di kandang sana ada kambing, maka saya memakai. Di dalam 300 mili itu mengandung dari nitrogennya. Di situ di kotoran kambing ini sobat tani ada nitrogen, fosfat dan kalsium juga. Nah, nitrogennya itu 0,69%. Terus fosfatnya 2,09. Jadi 2,9%. Terus kalsiumnya yaitu 0,64%. Dan ternyata setelah itu dijadikan satu, itu bagi tanaman ini sobat tani. Nah, urin kambing ini, kelinci ini bisa disemprotkan sobat tani. Tapi waktu penyemprotan aplikasinya pada saat redup matahari. Kalau pagi siang itu redup, pokoknya jangan panas banget. Tapi kalau sore dianjurkan, yaitu direkomendasikan di atas jam 4. Nah, jadi sore. Maka malam hari dia akan nitrogennya ataupun kandungan yang ada di dalam kencing kambing atau kelinci itu akan diserap oleh tanaman kita. Nah, ternyata setelah diteliti ini menurut yaitu hasilnya yaitu menjadi ZPT dari urin kambing tersebut, zat pengatur tumbuh. Nah, artinya POC yang saya bikin ini insya Allah lengkap sobat tani. Dari kalsiumnya ada, dari fosfatnya ada. Fosfatnya ya sudah lengkap tadi. Terus dari nitrogennya juga ada. Maka dari itu sobat tani, nah, apabila penjelasan dari Kobe Tani ini bagus, seandainya ada materialnya, ini coba diaplikasikan ataupun dibikin, dicoba dan juga diaplikasikan. Insya Allah tanaman sobat tani akan sempurna, akan pertumbuhannya luar biasa. Dan Kobe Tani merekomendasikan ini, saya bikin dari penemuan ini, saya bikin untuk tanaman vegetatif. Tapi kalau untuk kol, walaupun sudah mau bertelur, itu sudah tambah bagus. Kalau tanaman yang sifatnya cepat-cepat banget umurnya, seperti sayuran ataupun ya pokoknya yang cepat-cepat. Nah, yang terakhir sobat tani, karena semuanya tadi belum netral dari jamur. Nah, belum netral dari jamur. Mohon maaf. Jadi kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kuda, kelinci itu walaupun sudah 1-2 tahun kering seperti ini tumpuan semuanya. Ini adalah tumpuan kotoran kambing ini sobat tani. Kotoran kambing campur kotoran sapi ini. Semuanya ini saya bikin ini. Nah, ini sudah saya atap-atapi. Nah, ini sobat tani, kalau tidak kita fermentasi itu
harus kita gantikan dengan yaitu satu itu produk. Kalau ini produk yang saya syuting ini, saya bikin di video ini adalah produk Primaseed yang di situ Tricoge. Nah, di situ Tricoge itu Sobat Tani kalau saya bacakan semuanya juga nanti sampai pagi belum rampung ya kan. Nah, tapi di situ ada gambarnya yaitu yang difermentasi dengan Tricoge dengan yang tidak, warnanya sudah berbeda. Dan khasiatnya kalau diaplikasikan Sobat Tani akan tahu. Kalau Sobat Tani sekarang nggak pernah untuk masih di tumpuan seperti ini, seperti yang di rumah itu saya pakai Tricoge karena saya tidak sanggup untuk membanconya. Nah, maka kalau tidak pas setelah penaburan di bedengan saya semprot Tricoge, maka sekarang saya punya penemuan seperti ini, dan ini lebih praktis semuanya dari beberapa in one. Nah, dari beberapa jumlah yaitu barang menjadi in one. Artinya ini bermacam-macam barang ini menjadi satu, yaitu bahan untuk ngecor. Dosisnya nanti dalam 1 ember ini Sobat Tani akan saya kasih tahu di video yang lain pada saat saya melakukan pengecoran. Mungkin saya mengajak kawan karena ya tidak mungkin rampung dikerjakan oleh orang 2-3. Maka saya dalam pengecoran nanti mungkin akan ngajak kawan. Nah, Sobat Tani, itu Tricoge untuk membasmi jamur jahat yang ada di dalam pupuk kandang ataupun yang ada di dalam media tanam kita, ataupun di dalam tanah yang dulu ada kayu, misalkan kayu-kayu seperti ini yang dia belum mati benar, nah itu nanti tertutup tanah, maka dia akan jamuran nyentuh akar cabai kita, akar tanaman kita, dia akan mati seperti kena layu fusarium ataupun dan lain sebagainya. Maka untuk penetralan, untuk membunuh jamur-jamur jahat, ini adalah dibikin dari jamur juga. Ini mungkin bahannya jamur kan. Jadi bisa membunuh jamur yang dia adalah spora hayati yang bisa membunuh jamur jahat pada lahan tanaman kita. Jadi ini jamur baik Sobat Tani, jamur baik. Saya kira saya cukupkan di sini. Nah, ini untuk pertanian yaitu jamur baiknya seperti ini. Tapi kalau untuk manusia, jamur baiknya itu bisa dimakan, yang untuk bikin tape ataupun tempe itu rejapus apa itu. Nah, kalau ini Tricoge dan banyak sekali yang lainnya, ada Anfus, ada yang lain-lainnya, produk-produk yang lainnya. Untuk saya selalu memakai ini, dan tadi sudah saya masukkan di situ bersamaan dengan tai kambing, tai ayam, tai ayam bukan tai kambing, urin kambing, Tricoge, gula, M4, susu, dan leri. Kalau ini nanti salah, mungkin tanaman saya yang akan hancur. Tapi kalau tanaman saya nanti saya videokan subur, Sobat Tani boleh ikut. Jadi saya mohon untuk melihat dari video-video selanjutnya, yaitu di subscribe agar tahu setiap saya mengupload video terbaru dari Koboi Tani. Dan Koboi Tani sifatnya tidak apa-apa kecuali hanya berbagi, dan saya juga masih membutuhkan dari video-video Sobat Tani yang lainnya. Mohon maaf ini sampai yaitu sekitar hampir setengah jam saya bikin video ini karena saya ingin jelas. Kalau tadi tutorialnya itu mungkin saya malah tidak sampai segitu karena tidak saya jelaskan yaitu kandungannya, dan di situ tidak membuat Sobat Tani semangat. Tapi kalau sekarang, nah itu Sobat Tani tahu itu hasil dari susu, terus leri, tai ayam, kohe itu dirubung oleh lalat, dan dia tidak berani masuk ke situ karena ada M4-nya. M4-nya juga termasuk bisa mengusir lalat, dan baunya itu akan hilang walaupun sudah ada susu, istilahnya susu bosok nantinya, ataupun leri bosok, ataupun urin kambing bosok, tapi karena ada M4-nya maka insya Allah baunya akan segar. Saya kira cukup di sini, yaitu ini murni dari Koboi Tani. Mudah-mudahan ilmu Koboi Tani ini seandainya nanti bermanfaat, mohon ditularkan dan dibagikan. Boleh dicoba nanti
biar pertama Sobat Tani yang akan mencoba. Mungkin dalam 1 minggu ini sudah jadi Sobat Tani. Dosisnya nanti Sobat Tani akan tahu di video berikutnya. Saya kira cukup di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.